Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari STI Putra Bangsa Kebumen. Kami dari kelompok 58 yang di sini kami akan mensurvei tempat UMKM di Kebumen. Kebetulan di sini kita berada di UMKM bahan baku songkok yang lokasinya di belakang saya. Jadi kita di sini berada di salah satu UMKM di Kebumen yang kebetulan di sini adalah proses pembuatan bahan baku songkok di Bango. Ini adalah lokasinya di sini. Kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Ya. Perkenalkan, ini Bapak Fatur Rahman Wahid, pemilik dari UMKM bahan baku songkok di Bango. Bisa diperkenalkan Pak UMKM-nya? Ya, perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Wahid. Saya juga penduduk sini, Kejagoan Kebulusan ya, Kebumen. Yang kebetulan mempunyai perusahaan kerajinan bahan baku songkok. Ya, alhamdulillah bisa saling membantu bagi lingkungan sekitar. Karyawannya itu daerah sini aja, tetangga gitu. Mayoritas tetangga, yang agak jauh juga ada. Ya, Peniron, Petanahan, terus Jauh, Tangga. ya. Ya, lumayan. Tapi kebanyakan ya Dari tetangga, Lembur sini. iya. Tetangga-tetangga, saudara, kan biar saling membantu gitu. Jadi ekonominya itu hidup lah ya di daerah sini Iya. ya. Mulai dari sini Pak, ini kan bisa tolong dijelaskan. Ini kan bahan baku songkok ya. Iya. Ini bahan bakunya, ini satu Kalau yang ikatnya apa sih? standar lah ya, yang standar itu ukuran 9 kali 60. Kalau tutupnya 24 kali 16, itu ukuran standar. Nanti jadi songkok sekitar nomor 1 sampai nomor 9 itu bisa. Kalau 10 ke atas biasanya kurang panjang. Kalau yang 10 ke atas tuh yang mana Pak? 10 Ada di sini nggak barangnya? barangnya panjangnya 60 kali 9. Ini yang 60 kali Iya. 9. Kalau Kalau yang mau ini? buat yang nomor lain, misalkan lebih tinggi atau lebih besar, ya tinggal ditambah ukurannya. Biasanya menunggu pesanan, kalau ada pesanan baru dibikin. Jadi kalau di sini itu membuat produksinya dulu atau menunggu pesanan baru membuat produksinya Pak? Karena ini sudah jalan, jadi di sini malah mengutamakan produksi dulu. Jadi produksi dulu, begitu ada pesanan datang Langsung bisa melayani. Iya. Oh, seperti itu ya Pak. Kalau di sini itu penjualannya ke mana Pak? Bisa Kalau di sini sih lokal semua. lokal semua. Ya, terutama ya mayoritas Bandung Seruni. Belum Ada ya. sampai luar kota. Nggak nyampe. Nggak sampai. Karena buat lokalan aja lah, daerah Kebumen. Tapi udah masuk pemasaran online atau belum? Kalau online kayaknya enggak sih, karena mungkin ada produk songkok kan adanya di Gresik. Iya. Kalau ke sebelah barat mungkin di Bandung. Mungkin juga kalau di online itu songkok itu udah dalam bentuk peci ya, bukan bahan ya. Udah. Iya. Dan kebanyakan kalau di online itu Iya. kan langsung dalam bentuk peci. Kalau di sini kan Baru bahan. bapaknya itu baru bahan aja. Oke, di sini kita sedang berada di salah satu rumah karyawan produksi pembuatan bahan songkok. Perkenalkan Pak, namanya Bapak siapa? Namanya Bapak Rudi Rianto, Rudi Rianto. Umurnya berapa Pak? umurnya 45 tahun. 45 tahun. Dulu terakhir pendidikannya itu apa Pak? Ya, selesai. Bapak, di sini kita kan hanya formalitas aja ya Pak, minta dicontohkan dalam proses penjahitan bahannya saja. Jadi kalau menjahitnya itu bagaimana Pak dari awal mulanya itu? Oh, gini. Kalau dari awal mulanya itu kita cari bahan dan kita masukkan ke mesin jahit untuk persiapan dijahit. Iya, Dan setelah itu kita ambil ukuran yang mau diminta oleh perusahaan yang kita butuhkan, bahan yang dibutuhkan. Misalkan kalau bahan rajangan, bahan songkok ini minta ukuran yang 3 mini, kita harus menjahit
3 mili terus sampai selesai. Begitu ya Pak ya. Iya, kalau yang misalkan minta yang 4 mili, kita jahit 4 mili dari pertama sampai selesai. Itu baru menghasilkan sebuah songkok yang pertama. Songkok yang pertama. Iya, yang pertama hasil, belum jadi songkok. Karena ini cuman kalau buat songkok itu pertama itu membuat rajangan dulu, dan yang kedua membuat mangkis, namanya Mangkis. itu mangkis. Mangkis itu apa sih Pak? Mangkis itu membuat peci yang mau jadi. Peci yang mau jadi. Iya, yang mau jadi siap. Kalau ini itu, Kalau yang ini apa Pak yang ini dipegang sama namanya Bapak? rajangan, Ini rajangan peci yang tahap pertama, jahitan yang pertama. Jahitan yang pertama. Oke, Iya. Oh, Karena peci yang rajangan ini bermacam-macam ukuran. Ada yang ukuran 9 cm, ada yang ukuran 10 cm, dan ada yang ukuran 11 cm, 12, 13, bahkan sampai yang tertinggi itu 15 cm. Kalau jam kerja Bapak itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak, biasanya itu? Oh, kalau saya biasanya kerja sampingan. Oh, Ini di sini sebuah sampingan, nggak jadi pokok ya. Oh, begitu ya Pak Karena, ya. Oh. karena ini kan cuma produksi kecil-kecilan dari perusahaan yang ada di desa Oke. Pejaguan Sitongo. Kalau saya kerja itu, kalau saya di rumah itu jam 4 Jam 4 sampai jam sampai jam 8. berapa malam? Iya, 8 malam. Jadi enggak dari jam 7 pagi sampai sore itu enggak ya Pak? Enggak. Oh, itu buat kerja yang lain. Iya, gitu buat ya? kerja yang lain, karena Tapi ini kalau- cuma tambahan. Kalau di daerah sini itu kan karyawannya kan banyak ya Pak ya? Iya. Kalau di daerah sini itu apakah sama kayak Bapak itu buat sampingan atau ada yang pokok juga? Tetangga-tetangga. Sementara yang di sini itu ada yang pokok. jadi pokok ada, Mm-hmm. kebanyakan buat sampingan Kebanyakan aja. buat sampingan. Iya. Bagus banget ya Pak ya berarti ya. Ya lumayan sih daripada yang dulunya Nganggur. belum nganggur, masih nganggur, sekarang masih udah jadi ada peningkatan tambahan hasil ya, nggak seberapa tapi lumayan juga. Gitu ya, Masyarakat Pak. sini bisa tertolong oleh yang mendirikan sebuah rajangan. Ya udah. Sibango. Yaudah Pak, makasih atas wawancara kali ini. Terima kasih buat waktunya. Kita lanjut ke proses yang lain ya. Ya, terima kasih juga. Oke Pak, di sini saya mau sedikit bertanya masalah keuangan ya. Jadi kalau di sini tuh mekanisme pembayarannya itu seperti apa? Kalau pada karyawan-karyawan itu setiap awal bulan, Setiap awal bulan. ya kan tanggal 1 lah awal bulan. Tapi kalau mungkin ada kendala ya bisa tanggal 2 atau 3. Tapi itu sistemnya harian atau borongan? Borongan, Borongan. ya enak dibawa pulang, waktu tinggal masuk sendiri-sendiri. Jadi kalau borongan itu bahan sudah sampai di rumah masing-masing, di setiap karyawan rumah gitu ya. Iya, Mereka jadi itu- setiap sore ngambil, kalau udah jadi ya setor sama ngambil lagi. Jadi karyawannya itu kesini ngambil bahan, nanti dijahit lagi di rumah. Iya. Setelah selesai dijahit, kemudian distorkan ke sini Setorkan lagi. lagi. Sudah dalam bentuk seperti ini ya. Iya. Terus kalau kan sekarang udah jadi semua nih, Iya. terus baru awal bulannya itu dibayar setelah ini terjual itu atau bagaimana? Itu kan ini udah berputar, jadi terjual nggak terjual Tetap dibayar. tetap iya udah sama nih apa ya, seperti di pabrik-pabrik atau PT-PT udah langsung. Pokoknya dalam 1 bulan itu ada borongan, kemudian Iya. mereka itu bekerja, setelah selesai ya udah mereka itu langsung dibayar seperti itu. Iya, kan borongannya itu beda-beda. Ada yang kemampuan per hari mungkin dapat 30.000, ada yang per hari dapat 50.000, ada yang Maksimal itu maksimal 100. maksimal 100. Oh, ini ya lumayan. Iya. Udah Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu sedikit. Iya, sama-sama. Ini kan sore waktunya enak.
Ini jadi kita mau pamitan. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.